Raisa coba. Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan atau yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebelum Nabi yang tak menjadi Rasul maupun sesudah Nabi dan Rasul. Ya betul ya. Jadi hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan maupun takdir yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, hadis di sini merupakan sumber hukum Islam yang kedua, yang mana memegang peranan penting dalam menetapkan sumber hukum Islam. Jadi hadis ini berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran dan merinci pesan-pesan Al-Quran. Nah, ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrib, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyrik, yang keempat bayan nasakh. Jadi ada berapa fungsinya tadi? 4 fungsinya. Nah, masuk kita pada fungsi yang pertama, yaitu bayan takrib. Kita lihat pengertian takrib terlebih dahulu. Takrib itu artinya penguat. Jadi hadis di sini berfungsi sebagai penguat dari hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, contohnya di dalam Al-Quran, misalnya surah Al-An'am ayat 152, kita dilarang untuk mendekati harta anak yatim. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu ma'al yatim. Nah, kemudian di hadis ada hadis Rasulullah yang mengatakan, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak. Nah, salah satunya itu adalah salah satu perkara yang merusak yang dimaksud Rasulullah itu adalah memakan harta anak yatim. Bisa dipahami tentang bayan takrib ini? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada bayan tafsir atau perinci dan penjelas. Nah, hadis di sini berfungsi sebagai merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau ijmali. Contohnya itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk sholat, yaitu waqimus sholat. Kemudian, tapi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan bagaimana tata cara sholat. Untuk itu, untuk memahami perintah bagaimana perintah kita mendirikan sholat ini dirinci di dalam hadis itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Bisa dipahami pengertian dari bayan tafsir ini? Bisa. Coba siapa yang bisa mengulangi? Baik, bayan tafsir itu adalah perinci atau penjelas. Ya. Contohnya saat kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Nah, dalam hadis juga dijelaskan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Ya, betul ya. Cuman lebih lengkapnya itu seperti ini. Di dalam hadis kita diperintahkan untuk sholat. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Namun kan tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dirincilah di dalam hadis. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu ada bayan tasyrik atau pencipta. Nah, maksud pencipta di sini hadis itu berfungsi atau menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maksud dari bayan tasyrik atau pencipta di sini, hadis itu menciptakan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Coba Fani bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Nah, di dalam ayat ini diperintahkan maka ambillah atau keluarkanlah zakat dari sebagian harta mereka untuk mensucikan mereka. Nah, zakat di sini tidak dijelaskan zakat apa yang wajib dikeluarkan itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau
didiskusikan dengan teman-teman. Oke, sudah selesai diskusinya? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi ke depan. Saya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan status kami terkait skenario yang diberikan tadi, dan itu termasuk pada bayan at-takrir dan bayan at-tafsir. Bayan at-takrir dan bayan at-tafsir yang mana bayan at-takrir ini adalah penguat yang mana menguatkan ayat-ayat atau pesan-pesan yang ada dalam Quran. Contohnya ada ayat yang mengatakan bahwasanya dirikanlah sholat, kimus sholawat. Namun ayat tersebut masih bersifat belum ada penguatan bagaimana tata cara sholat itu atau penegakan sholat itu. Namun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melakukan sholat. Nah, jadi di sini adalah penguat dari ayat Al-Quran tadi yang belum dibuatkan. Selanjutnya ada bayan tafsir yang mana bayan tafsir ini adalah rinci ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Misalnya contohnya ada ayat yang menjelaskan bahwasanya itu bahannya enggak sih? Bapak yang pertama tadi Aku mau mengaji. Itu kan juga tadi soalnya. berarti yang pertama itu Maaf teman-teman, yang pertama tadi itu adalah bayan tafsir. Dirincikan ya bagaimana sholat itu oleh Rasulullah. Selanjutnya bayan tafsir itu adalah penguat. Penguat ini misalnya ada Quran surah Al-An'am yang menyebutkan bahwasanya janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Nah, ada juga hadis Rasulullah dikuatkan kembali oleh hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah sangat melarang 7 perkara. Jauhilah oleh 7 perkara, yaitu salah satunya memakan harta anak yatim. Silakan Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Nah, saya akan menjelaskan skenario yang telah Ibu berikan tadi. Ada fungsi hadis yang ketiga, yaitu bayan tafsir, di mana kita yang ketiga itu bayan at-tasbih, di mana artinya kita dalam Quran sudah dijelaskan ambil zakat sebagaimana dari harta mereka untuk mensucikan mereka, dan dalam hadis juga dijelaskan juga mewajibkan zakat itu dan memerintahkan agar menunaikannya. Yang terakhir itu bayan an-nasar, itu menghapus. Jelaskan juga dalam Quran Al-Baqarah ayat 80, diwajibkan atas kamu ketika salah satu dari kalian didatangi kematian. Dan juga dijelaskan secara rincinya hadis yang dijelaskan dari Al-Quran tadi. Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap bukan hak penerimanya, dan tidak ada wasiat dari pewaris. Yang silakan dulu. Nah, tapi sedikit diluruskan ya. Jadi bayan tafsir tadi itu dia menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan diwajibkan zakat, tapi tidak ada kalimat atau kata yang mewajibkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang masuk kita pada kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, judul dari pembelajaran kita hari ini apa tadi? Menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi hadis ini berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran, dan dia itu perinci pesan-pesan Al-Quran, karena kebanyakan dari Al-Quran itu bersifat ijmali atau bersifat global. Nah, ada berapa fungsi hadis tadi? 4. Yang pertama Bayan at-tahrir, bayan tafsir, bayan nasir, bayan nasab. Jadi ada 4 fungsi hadis. Yang pertama itu ada bayan takrir. Bayan takrir apa tadi? Penguat. Jadi takrir ini dia memperkuat
terkait materi pembelajaran